Pak Direktur, nyun sewu Pak. Baru kali ini saya berani mengajak Bapak untuk gibah, Pak. Pak Wikan itu yang sebelum jadi dirjen, beliau adalah dekan di Fakultas Vokasi UGM. Atau jangan-jangan Pak Wikan ini memang profesinya sebagai YouTuber yang berkamuflase di dirjen ya? Pak, ini apa ketika kita menggelorakan semangat ini melalui konten-konten YouTube, jangan-jangan itu juga tidak signifikan Pak hasilnya? Saya masih belum yakin, maksudnya tidak akan mungkin misalkan Politeknik itu selalu distigmakan sebagai perguruan tinggi kelas 2, kelas 3 kalau terakhir. Dan ini seperangkat ini juga sebagai fasilitas kita. bahwa semua hal bisa kita cari di internet. Artinya setiap orang itu bisa belajar dari internet, Pak. Berarti kan nggak butuh guru lagi, nggak butuh dosen lagi, Pak. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Yeay, sukses lah. Baik, sehat Bapak Direktur. Alhamdulillah. Sahabat Vokasi dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya Mas Tia Mukti dapat kesempatan yang luar biasa bersama orang-orang hebat. Di sebelah kiri saya ada Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Son Kuswadi, Dr. Engineering. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian di depan saya tepat ada sosok ibu cantik, yaitu Ibu Wahyu Nariswari. Beliau adalah Humas Politeknik Negeri Banyuwangi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Gimana, sehat. Bu? Sepertinya capek sekali ini ya. Enggak lah. Enggak juga. Perasaan Pak Setia itu. Ya, Pak Direktur, nyun sewu Pak. Baru kali ini saya berani mengajak Bapak untuk gibah, Pak. Kita iya Pak, kita membicarakan Gibah positif ya? Gibah positif, Pak, insya Allah. Jadi sahabat Vokasi dimanapun Anda berada, lagu yang kami nyanyikan barusan itu adalah salah satu lagu yang saat ini menjadi booming untuk kalangan sivitas pendidikan vokasi, begitu Pak ya. Jadi yang menciptakan, kemudian salah satu yang mengaransemen adalah Bapak Wikan Sakarinto Pak ya. Jadi Bapak Wikan Sakarinto ini saat ini sebagai Bapak ya, yang bertugas sebagai Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu Pak ya. Dan baru kali ini saya bisa mengajak Pak Direktur untuk gibah seputar semangat beliau, kenapa beliau menelurkan semangat melalui lagu ini Pak ya. Pak, pertanyaan pertama adalah Bapak excited nggak sih Pak mengikuti semangat apa yang digaungkan oleh Bapak Wikan untuk melalui teknologi digital kita mensondingkan, kita menggaungkan semangat vokasi ini Pak? Ya, secara pribadi saya bersyukur bahwa Pak Wikan Sakarinto dipilih sebagai Dirjen Pendidikan Vokasi ya, karena memang itu mewakili semangat zamannya, di mana pendidikan vokasi itu ada dalam tanda petik dituduh sebagai penghasil pengangguran terbesar. Oh gitu Pak ya. Padahal dalam konteks ini saya kira ada kesalahan atau misleading ya yang perlu diluruskan. Tetapi saya kira Pak Wikan mampu dan terus berusaha untuk bisa menunjukkan
performan yang sebenarnya dari pendidikan vokasi di Indonesia. Iya. Pak, ini ketika kita menggelorakan semangat ini melalui konten-konten YouTube, jangan-jangan itu juga tidak signifikan Pak hasilnya Pak? Iya, tapi karena tadi itu ya kita bersyukur bahwa Pak Wikan itu yang sebelum jadi dirjen, beliau adalah dekan di Fakultas Vokasi UGM sekaligus YouTuber yang kira sukses. Jadi ya. backgroundnya memang beliau suka. Iya, itu ya, sehingga kalau saya pikir itu akan signifikan ya. Apalagi beliau terus-menerus tiap hari selalu mendorong kita semua untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan vokasi, sehingga saya yakin itu akan mempunyai dampak yang luas di masyarakat gitu ya. Oh gitu Pak ya. Jadi yang penting kita soundingkan dulu Pak ya, perkara nanti responnya masyarakat seperti apa, yang penting kita sudah ada effort seperti itu Pak. Iya, apalagi kan sekarang kan zamannya adalah zaman di mana para milenial itu banyak mencari informasinya di YouTube ya, sehingga saya kira itu akan punya dampak yang signifikan yang disebut ini harus bisa diukur nantinya ya. Iya Pak. Bu Naris, pengalaman Ibu sebagai humas, artinya seberapa penting sih Bu kita menggelorakan semangat bahwa pendidikan vokasi itu yang perlu kita tekankan? Kan mungkin historinya 10 tahun yang lalu gitu Pak ya Bu ya, itu Politeknik itu selalu distigmakan sebagai perguruan tinggi kelas 2, kelas 3 kalau terakhir ya Pak pilihannya. Terakhir. Jadi kalau tidak diterima di perguruan tinggi bonafit favorit, maka turunannya yang kedua. Kemudian baru ketika ini tidak diterima. Gimana Bu? Jadi kalau yang kita rasakan sendiri ya. Jadi semenjak pendekatannya memang sounding melalui media sosial gitu kan ya, melalui YouTube ataupun Instagram dan lain sebagainya, kita terasa bahwa akhirnya vokasi ataupun politeknik namanya secara khususnya ini mulai dilihat gitu ya. Yang dulunya politeknik nggak pernah diingat aja kayaknya mungkin susah gitu ya. Jadi kalau mau butuh apa, project apa, ngingat politeknik tuh kayak susah gitu ya. Jadi kalau sekarang begitu banyak sounding, apalagi pendekatan Pak Wikan yang mana ngajak milenial gitu ya, yang mana semua netizen kita kan kebanyakan milenial gitu ya. Apapun seperti yang disampaikan Pak Son, orang-orang nyari apapun melalui Google, searching melalui Google. Kalau kita nggak pernah sounding di sana, orang nggak pernah tahu kemampuan kita apa, apakah politeknik ini apa saja sih kemampuannya dan lain sebagainya, keahliannya apa. Jadi memang sounding di media sosial saat ini di era digital memang sangat penting menurut saya. Dan ini terasa banget sekarang kan Pak. Jadi kita agak dilirik lah sekarang. Sekarang dilirik Bu ya. Jadi momentum kebangkitan Pak. Saya ingat betul ketika saya juga backgroundnya politeknik Pak. Saya ingat betul ketika beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu lebih, lulusan politeknik itu kan diploma, meskipun sudah ada diploma 4 yang notabene setara dengan S1, ternyata dipersepsikan oleh perusahaan bahkan BUMN Pak, bahwa diploma 4 itu masih di bawahnya S1 Pak, seperti itu Pak. Gimana Pak fenomena itu? Iya, padahal sudah ada edaran ketika Pak Joko Santoso sebagai Dirjen Dikti pada waktu itu 2014 saya ingat ya, bahwa beliau mengirimkan surat edaran ke banyak pihak bahwa D4 itu ya S1 kan begitu ya. Tetapi kan memang itu membutuhkan waktu ya untuk bisa menunjukkan hal yang sebenarnya. Memang itu masih perlu effort kita, karena tidak dikatakan beberapa BUMN tidak semuanya ya yang masih menganggap D4 itu masih di bawah S1 kan begitu ya. Sehingga ini effort ini harus kita tunjukkan ya, mulai dari kita mungkin harus mengadakan banyak sekali tatap muka, langsung diskusi dengan para direksi perusahaan-perusahaan. Juga saya kira tidak kalah pentingnya ya memang harus membuktikan sendiri ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa pendidikan D4 kita lebih baik daripada D3 itu kan gitu ya, ada bedanya. Dan dengan S1 meskipun artinya itu sesuatu yang berbeda. Kalau S1 itu lebih ke arah akademik, kita lebih kepada terapan bagaimana
mereka bisa bekerja sama ya. Kalau S1 itu adalah mungkin merancang pada tahap yang sifatnya umum, sedangkan di D4 merancang yang sifatnya lebih detail. Iya. Keduanya harus menguasai teori yang sama kan gitu ya. Iya. Tapi detailnya itu dikuasai oleh lulusan D4. Sekali lagi tapi itu harus dibuktikan dalam bentuk ya alumni kita yang bekerja kemudian bisa melihat oh iya kemampuannya seperti itu kan gitu ya. Iya. Artinya biar waktu yang menjawab itu Pak ya. Iya, jadi itu juga kritik bagi kita yang di dalam ya, artinya para dosen harus bisa menunjukkan apa beda antara S1 dengan D4 dalam arti domainnya saja, tetapi kemampuannya mestinya adalah setara gitu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong kembali lagi ke gibahnya Pak Wikan Pak. Artinya beliau men-triggerkan memberikan pemantik bahwa dosen vokasi itu juga harus melek digital. Apapun yang harus kita lakukan juga harus dilihat oleh orang banyak gitu. Nah kalau kita ngomong vokasi Pak itu kan kita aplikatif sekali Pak ya. Artinya bahkan ada mata kuliah praktikum yang mana harus benar-benar anak-anak kita ajari untuk melakukan berbasis skill gitu ya. Nah sekarang kondisi pandemi COVID ini kan kita mengharuskan benar-benar mengurangi tatap muka secara offline Pak ya. Nah akhirnya maka tidak salah ketika Pak Wikan juga mendorong untuk kita melek digital. Nah ini apakah ini nggak berbanding terbalik ya Pak dengan vokasi sendiri yang harus tatap muka, harus praktek, kemudian kita dibenturkan dalam kondisi yang memang mau tidak mau kita harus online gitu Pak. Iya, itu adalah memang kita juga harus bisa mengevaluasi selama pandemi ini kira-kira capaian pembelajaran yang diharapkan di pendidikan vokasi itu seperti apa ya? Karena memang keterbatasan kita untuk bisa melakukan secara langsung di kampus itu memang punya keterbatasan ya, meskipun kita sendiri melakukan dengan sangat hati-hati, di mana kapasitas lab itu kita laksanakan 50% misalkan kan gitu ya, yang mengakibatkan beban dari dosen memang terus meningkat kan gitu ya. Tapi di samping itu ya tadi itu bahwa tidak semua praktikum itu harus dilakukan secara langsung ya, secara luring ya. Kita bisa juga melakukan daring, dan disinilah kemampuan dosen dituntut untuk bisa secara inovatif mencari terobosan-terobosan agar supaya capaian pembelajaran terutama praktek itu bisa dicapai. Meskipun saya yakin ya tidaklah sama seperti kalau kita langsung di di lab secara langsung gitu, bagaimanapun dia tidak bisa, tapi artinya inovasi-inovasi ini terus diterobos ya. Kayak adanya virtual reality dan sebagainya, termasuk dengan metode-metode bagaimana penyampaian dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang itu makin canggih tapi makin murah kan gitu ya, sehingga itu saya kira kita bisa ya, para dosen bisa belajar bagaimana meningkatkan inovasinya. Iya, menarik sekali nih Pak kalau kita ngomong inovasi. Di depan kita ini Pak, ini salah satu asetnya Poliwangi juga yang diinisiasi oleh Ibu Mas dan Bapak juga sangat terbuka sekali. Jadi kita punya studio podcast Sobat Vokasi yang mana sebenarnya fasilitas ini sebagian dari menerobos, kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini Bu ya. Iya benar Pak. Gimana Bu? Jadi kita melihat kondisi saat ini yang pertama ya, kita menghadapi musibah ya kan, musibah pandemi dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi disampaikan sehingga dosen atau kegiatan belajar mengajar dituntut harus bisa kreatif gitu ya, dan itu tentunya harus menggunakan harus bisa untuk digitalisasi gitu kan ya Pak. Jadi salah satu usaha atau strateginya pelatihan yang baru saja saya inisiasi, jadi yang Pak Mas Tia juga ikut itu ya pelatihan YouTuber kayak seperti itu, pelatihan YouTuber yang mana dia bukan hanya mengajarkan bagaimana cara membuat konten tapi juga diajarkan algoritmanya sehingga bagaimana strategi untuk bisa mencapai viewer yang memang diinginkan gitu kan.
Dan kemudian dan ini perangkat ini juga sebagai fasilitas kita supaya kita bisa berkomunikasi, yang mana komunikasi kita kan nggak boleh offline ya. Jadi kan dosen sebenarnya bisa saling bertukar pikiran, entah mau ngomongin tentang perkuliahan boleh, tentang yang lagi hangat sekarang juga boleh. Nanti di Humas kita juga sediakan, boleh mau mahasiswa mau dosen kita fasilitasi. Iya. Pak Direktur, ini mohon maaf Pak, saya ada sedikit pertanyaan yang takut menyinggung tapi harus saya tanyakan Pak. Pak, jadi Pak Wikan ini kan mendorong kita untuk melek teknologi, dan kalau kita sedikit flashback Pak, kami punya dosen dulunya yang mana beliau sangat konvensional metodenya, tidak mau beralih dengan OHP waktu itu Bu. Ada Bu, dosen saya yang tidak mau beralih dengan OHP gitu. Jangankan internet gitu, ke LCD aja susahnya luar biasa gitu. Nah sekarang malah didorong semuanya harus berbasis internet, kemudian diupload. Seberapa siap sih Pak kita Pak? Pak Direktur sendiri nih coba. Iya, karena kan tadi itu ya, kalau kita tidak bisa mengantisipasi era disruptif seperti sekarang ini ya, maka pendidikan akan ditinggalkan gitu ya. Jadi bahwa semua hal bisa kita cari di internet, khususnya YouTube ya, misalkan, sehingga itu akan, kalau kita tidak waspada, kita akan makin ditinggalkan. Makin banyak perguruan tinggi yang sifatnya full online, yang bisa menawarkan banyak hal dengan cara yang relatif inovatif dan murah, kan gitu ya. Ya karena itu maka seperti yang dikatakan oleh Bu Naris tadi, Bu Naris mempunyai inisiatif mengajak kita untuk belajar bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang menarik dan kemudian kita masukkan di internet, kan gitu ya. Itu adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk siap dan ikut andil dalam pengembangan pembelajaran inovatif di tanah air khususnya ya, dan lebih khusus lagi di pendidikan politeknik, kan gitu ya. Jadi saya kira kita siap, dan apalagi kalau kita ingat ya, begitu kecepatan teknologi di luar biasa. Dulu saya ingat betul Metro TV mau mengadakan suatu siaran langsung misalkan gitu ya. Wah, itu menyewa satelitnya aja ratusan juta pada waktu dengan peralatan yang mahal dan sebagainya. Nah, sekarang langsung ya Pak ya, ya sekarang bisa setiap live. orang dibangun tidur dengan hanya pondok HP sekitar 1 jutaan sudah bisa live apa saja, bisa, padahal ya nggak penting-penting juga di live kan gitu ya. Jadi dan viewernya juga unlimited ya Pak ya. Semua orang itu memang bisa menjadi fenomena yang luar biasa Pak. Artinya ketika kita alergi pun ya kita yang akan tergerus seperti itu Pak ya. Iya, tergerus ya. Itu yang memang harus kita ikut ya, ikut andil, ikut berkembang, ikut bersama-sama maju, belajar, sehingga kita tidak ketinggalan, yang menyebabkan kita akan ditinggal betul gitu sama masyarakat. Gitu. Iya, tapi ini Pak, ini saya berpikiran bahwa ini akan ada masalah baru ketika dunia semakin borderless, tidak ada pembatas, tidak ada sekat. Artinya setiap orang itu bisa belajar dari internet Pak. Berarti kan tidak butuh guru lagi, tidak butuh dosen lagi Pak. Apalagi dosen yang sebenarnya beliau sangat expert gitu ya, tetapi metodenya sudah mungkin tidak relevan dengan kondisi saat ini Pak. Ya, disitulah ya, artinya bagaimanapun ya memang sifat dari anak-anak milenial itu kan nggak pernah tahan lebih dari 5 menit gitu ya mempelajari sesuatu, kan gitu ya. Di satu sisi memang itu bagus dalam hal dia bisa mendapatkan banyak hal, kemudian bisa dirangkai menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Sebagai contoh Gojek ya, punyanya Mas Menteri kita kan gitu ya. Itu adalah kan sesuatu yang simple, tapi di balik itu kan sebetulnya teknologinya luar biasa sekali, kan gitu ya. Tapi artinya bahwa seperti itu akan muncul begitu dari banyaknya kita melihat di YouTube. Tetapi yang masalah adalah, saya kira kalau orang itu ingin mempelajari sesuatu dengan utuh, kita itu membutuhkan guru ya, karena dari guru itulah kita bisa mendapatkan pelajaran secara utuh, secara lengkap,
dan untuk bisa pengembangan, dipertanggungjawabkan gitu iya, ya. bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikembangkan gitu ya. Saya masih belum yakin, mestinya tidak akan mungkin misalkan seorang peraih hadiah Nobel itu adalah hanya belajar dari YouTube misalkan gitu ya, karena memang betul-betul membutuhkan pengetahuan dasar yang kuat, pengembangan yang kuat, terus kemampuan visi yang luas. Maka itu memang dibutuhkan guru yang harus kita rajin-rajin belajar dengan tekun, tidak sekedar sambil lalu. Iya, gitu. iya, iya. Ya, benar. Seberapa siap sih Bu kita menggenjot lari dengan teknologi saat ini, dengan kondisi kita yang dengan tridharma yang sudah begitu ini kan Bu ya. Dan kita harus dituntut dengan melek teknologi, menyambung dari yang disampaikan Pak Direktur Bu. Sebagai dosen. Sebagai dosen. Nah, kalau sebagai dosen memang ya tadi yang sudah disampaikan ya, kalau kita memang nggak mengikuti lama-lama tergerus. Contohnya ini, ada teman kita di Poliwangi itu kan memang dulu ada yang bertahan nggak pakai WhatsApp. Saya nggak mau pakai WhatsApp gitu kan. Iya. Ngapain Perlu WhatsApp? sebut nama enggak Bu? Enggak usah ya. Takut saya, ini nanti gibah beneran. Kalau sebut nama. Jadi nanti yang merasa ya. Sebut saja bunga atau kumbang. Jadi ada yang memang bertahan nggak pakai WhatsApp waktu itu. Jadi teman-teman yang di awal-awal mungkin masih tidak bermasalah ya. Di awal-awal WhatsApp mulai booming, mungkin nggak masalah, bisa ditelepon sama teman-teman gitu kan ya. Pak, rapat Pak, gitu kan ya. Soalnya lama-lama kalau dulu rapat itu undangannya surat hard copy gitu kan ya, kertas gitu ya. Lama-lama kan orang bergeser suratnya online. Semuanya pakai WhatsApp, koordinasi WhatsApp. Nggak, kalau dulu surat itu butuh 1 hari, tiba-tiba ada koordinasi rapat nanti jam 2, padahal itu jam 7 pagi. Lah kalau dia nggak pakai WhatsApp ya wis hilang gitu kan. Pak, kemarin nggak ikut. Apa Kak? Dapat kabar apa-apa? Dan nggak punya WhatsApp ternyata. Jadi lama-lama benteng bertahan dari WhatsApp itu tadi akhirnya kan ya roboh juga karena memang kebutuhan gitu Pak ya. Jadi kalau bukan lebih kepada penyadaran ya, tetapi represif, harus dipaksa dulu, harus dituntut keadaan baru berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya siap atau enggak, mau nggak mau harus siap gitu kan Pak. Jadi mau nggak mau kita ya memang harus ikuti, karena memang aliran itu kan terus mengalir ya, dan kita ada di dalam alirannya itu ya, kita akan mengalir aja, kita ikuti aja ya apa yang dituntut oleh era saat ini, ya kita usahakan selalu ikuti dan memberikan yang terbaik gitu aja. Ya, sama seperti bagaimana hampir 1 tahun yang lalu Pak, kita dipaksa untuk belajar menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Akhirnya karena pembiasan akhirnya sudah menjadi budaya gitu. Di awal-awal kan bingung ya Pak ya. Jadi melihat yang mana yang slide, ngelihat mahasiswa ngaturnya ini dan sebagainya itu bingung. Betul. Lama-lama ya biasa. Iya, bahkan bisa sangat efisien sekali Pak ya anggaran, kemudian yang harusnya per jadin dengan kuantitas yang sangat terbatas, dengan adanya Zoom meeting dan sebagainya bisa sampai 1000 Pak, seperti itu. Ya. Terima kasih kepada Zoom. Bukan, terima kasih kepada pandemi COVID sehingga memaksa orang memakai Zoom. Kan gitu. Ada hikmahnya gitu ya Pak ya intinya. Jadi ada hikmahnya. Ya Pak Direktur, Ibu Naris, mungkin ini mendekati akhir. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa apa yang digelorakan oleh Pak Wikan itu menjadi penyemangat kita, dan itu bukan hanya gimmick ya Pak. Kita sepakat itu Pak, itu bukan gimmick Pak. Iya, jelas bukan gimmick, karena ya beliau sendiri sekali lagi beliau adalah YouTuber dari awal kan gitu ya, bukan karena jadi dirjen terus jadi YouTuber. Sebentar Pak. Gitu. Atau jangan-jangan Pak Wikan ini memang profesinya sebagai YouTuber yang berkamuflase di dirjen ya Bu. Tapi artinya jangan sampingan itu. Sampingan. Kalau berpikir negatif ya bisa aja bahwa dia memanfaatkan dirjennya bisa meningkatkan. Ngapunten Pak. Ya enggak begitu ya, justru ada pemerintah memilih beliau karena ini melihat ini zamannya memang adalah zamannya disruptif, sehingga penggunaan media sosial itu sangat mutlak, dan beliau sudah pada level yang sudah ahli gitu ya, sehingga tinggal memanfaatkannya. Tapi kalau baru belajar ya telat, 5 tahun lagi sudah selesai dirjennya baru mulai on kan gitu. Iya, betul. Terakhir Pak, Bu Naris dulu. Bu Naris, semangat apa sih Bu yang harus kita gelorakan? Kenapa orang itu
tidak boleh lagi memandang sebelah mata terkait dengan pendidikan vokasi. Politeknik harus menjadi primadona. Begitu pula kepada adik-adik kita, kenapa sih kita harus memilih politeknik itu, Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, jadi kan karena kita vokasi, kita politeknik, kita itu lebih ahli dalam bidang terapan, gitu kan ya. Dan itu lebih dekat dengan industri. Nah, sedangkan di dunia di masyarakat kan yang paling dipentingkan sebenarnya orang bisa kerja nggak, dia ahli nggak. Jangan-jangan kita dapat ijazah tapi sebenarnya nggak punya keahlian apapun, gitu kan ya. Nah, kalau kita di politeknik kan kita benar-benar diajarkan sesuai dengan yang ada di lapangan, gitu kan ya. Jadi diusahakan paling mendekati dengan industri, karena memang yang disampaikan Pak Wikan juga selain kita sounding melalui media sosial, gitu kan ya Pak. Kita kan Pak Wikan juga menyampaikan bahwa kita harus link and match dengan industri. Jadi vokasi ini begitu dekatnya dengan dunia industri, yang mana itu adalah lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita pilih politeknik, jadi kita sudah dipastikan kita tahu lapangan, gitu ya, sesuai dengan industri. Karena Pak Wikan juga menghimbau, sedikit mewajibkan atau banyak mewajibkan untuk merubah kurikulum kita supaya match dengan industri, sehingga ketika kurikulum kita itu dirembuk bareng sama industri, berarti kan industri sudah menyesuaikan, gitu kan ya. Kita sudah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan kerja, sehingga anak-anak vokasi kita udah siap bekerja dengan keahlian yang sudah kita tempa di waktu di politeknik ataupun pendidikan vokasi yang lain. Jadi kita ingin mendobrak budaya-budaya lama, ada egosentris antara akademisi dengan dunia industri seperti itu Pak ya. Bapak Direktur, monggo Pak, kami berikan alasan kenapa sih Pak kita harus memilih pendidikan vokasi daripada pendidikan yang lain seperti itu Pak? Iya, karena kan kalau bangsa kita ini mau maju, maka pendidikan vokasinya yang harus dikuatkan, kan gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang tadi saya katakan, kalau di dunia akademik itu merancang lebih sifatnya general, lebih global, maka lulusan politeknik harus mampu merancang yang sifatnya lebih detail, ya. Jadi misalkan gambarnya adalah misalkan kapal, bagaimana kapal itu dibuat, mungkin alumni dari S1 bisa membuat generalnya, gitu ya. Tapi detail-detailnya, gambar di masing-masing, bagaimana aliran listriknya itu harus seperti apa, pipa-pipanya harus seperti apa, dan seterusnya, ngelasnya seperti apa, maka itu adalah dibutuhkan ahli-ahli yang dari politeknik, sehingga kalau keduanya itu ada, maka itu akan saling menyempurnakan. Tidak mungkin kapal itu dibuat oleh hanya orang yang bisa menggambar secara umum, kan gitu ya. Mendesain secara umum, tapi artinya detail desainnya harus ada yang membuat, setelah itu baru bisa dibuat kapal, kan gitu ya. Jadi secara umum bahwa kalau tidak ada kedua lines jalur pendidikan ini, maka tidak akan ada ya. Ya kita cuma hanya menjadi bangsa pembeli saja, hanya membeli dari luar terus begitu ya. Kan kita kapan bisa mandiri begitu. Ya. Terima kasih Pak Direktur, Bapak Son Kuswadi, Dr. Engineering, Bu Naris Wahyu Nariswari. Sobat vokasi dimanapun Anda berada, demikian tadi sedikit dari apa yang kita obrolkan dan sedikit gibah Pak ya. Mohon maaf Pak. Bapak ngapunten. Semoga gibahnya diterima ya Pak. Gibah yang diterima. Gibah masal ini Bu. Ya insya Allah kami dari Poliwangi Pak membawa semangat itu tidak hanya gimmick sekali lagi, tapi kita benar-benar menggelorakan semangat itu, benar-benar kita implementasikan. Next kita akan membahas dalam tema yang lebih menarik lagi, tentunya dengan pembicara-pembicara yang jauh lebih menarik lagi, dan tentunya semuanya bermuara pada kemajuan pendidikan vokasi seperti itu Pak ya. Monggo kita sama-sama memajukan pendidikan kita, terutama melalui pendidikan vokasi berjaya. Saya Mas Tia Mukti. Saya Son Kuswadi. Saya Wahyu Nariswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.